Ada 3 kitab dalam Alkitab yang disebut kitab hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Dan seluruh kitab ini membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Seperti apakah dunia tempat tinggal kita ini, dan bagaimanakah keadaan hidup yang baik di dunia ini. Jadi, bagaimana menjadi baik dalam hidup? Ya, jadi setiap kitab ini membahas pertanyaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan sangatlah penting untuk memahami ketiganya agar kita tahu sudut pandang Alkitab tentang hidup yang baik. Untuk semakin memahaminya, mari kita umpamakan ketiga kitab ini sebagai 3 orang tokoh. Kitab Amsal adalah seumpama seorang guru muda yang sangat cerdas. Kitab Pengkhotbah seumpama kritikus paruh baya yang tajam. Dan Ayub adalah kakek tua yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Mari kita mulai dengan menemui kitab Amsal, guru muda yang sangat cerdas. Dia bukan hanya pintar, dia pintar dalam segalanya. Pekerjaan, hubungan, seksualitas, dan kerohanian. Dia memiliki wawasan luar biasa, hal-hal yang tidak akan kita temukan sendiri. Ya, dia akan menjadi teman yang sempurna jika kita memerlukan saran spesifik. Apa yang membuat dia begitu pintar? Amsal bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Dia percaya bahwa ada kekuatan kreatif tak terlihat di alam semesta ini yang dapat membimbing orang-orang dan bagaimana mereka harus hidup. Kita tidak bisa melihatnya. Sama seperti kita tidak bisa melihat gravitasi. Namun kekuatan itu mempengaruhi semua yang kita lakukan. Lalu, kekuatan apakah ini? Dalam bahasa Ibrani, ini disebut hokmah, yang biasanya diterjemahkan menjadi hikmat. Ini adalah sifat Allah yang Ia gunakan untuk menciptakan dunia. Dan hokmah telah ditenun ke dalam segala hal dan bagaimana hal-hal itu bekerja. Jadi, dimanapun orang-orang membuat keputusan yang baik, adil, atau bijak, mereka sedang sejalan dengan hokmah. Dan ketika seseorang sedang membuat keputusan buruk, mereka bertindak melawan hokmah. Benar. Atau seperti tertulis dalam Amsal pasal 1, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Jadi, itu seperti hukum moral alam semesta. Ya, itu adalah pola sebab akibat dan tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Dan Amsal menggambarkannya sebagai seorang wanita. Ya, wanita hikmat. Benar, dia berjalan keliling dunia memanggil orang, menyediakan diri bagi siapa yang mau mendengar dan belajar darinya. Dan ini menuntun pada hal kedua yang dipercaya oleh Amsal, bahwa setiap orang bisa menjangkau dan berinteraksi dengan hikmat, dan menggunakannya untuk membuat hidup indah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Kita bisa menciptakan sesuatu menggunakannya seperti seorang seniman. Ya, sebenarnya hokmah dalam bahasa Ibrani tidak hanya berarti pengetahuan intelektual. Kata itu juga dipakai untuk menggambarkan seniman ahli yang cakap dalam bidangnya, seperti memahat kayu atau batu. Jadi, kita menunjukkan bahwa kita memiliki hokmah saat kita menerapkannya dan mengembangkan keahlian untuk membuat hidup yang baik. Baiklah, itu masuk akal. Nah, ayo kita lakukan ini. Mari kita cari beberapa kebijaksanaan. Tapi sebelum kita melakukannya, Amsal punya satu hal yang sangat penting untuk diperhitungkan. Hokmah bukanlah sebuah kekuatan tanpa pribadi. Ini adalah sifat Allah sendiri. Dalam pemikiran Ibrani, perjalanan untuk menjadi bijaksana harus dimulai dengan apa yang Amsal sebut, takut akan Tuhan. Hal ini adalah rasa hormat yang baik terhadap arti baik dan jahat menurut Allah. Dan kebijaksanaan sejati berarti mempelajari batasan tersebut dan tidak melanggarnya. Semua pemikiran yang baru saja Anda perlihatkan ada di pasal 1-9 dalam Amsal. Tetapi, ketika saya memikirkan kitab Amsal, saya mengingat kumpulan nasihatnya, yaitu petuah-petuah itu sendiri. Beritahu saya tentang hal itu. Itu adalah hal-hal yang akan kita temukan di pasal 10 hingga akhir dari kitab ini. Ini adalah kumpulan ratusan Amsal tentang semua dan segala aspek kehidupan. Dan hokmah diterapkan ke dalamnya, menghasilkan bimbingan bijak ini untuk membantu kita menemukan jalan menuju kesuksesan dalam apapun yang kita kerjakan. Jika saya membentuk hidup saya dengan petuah-petuah ini, hidup akan menjadi baik. Ya, atau sebagaimana Amsal menyatakannya, itulah yang menyehatkan tulang, memberi kesejahteraan, juga hidup panjang dan makmur. Yang merupakan sebuah pernyataan besar. Tapi kita bisa melihat bahwa begitulah kerap kenyataannya. Orang bijak sering hidup lebih baik, semuanya biasanya berjalan lancar dalam hidup mereka. Jadi,
Itulah janji dan hikmat dalam kitab Amsal. Kitab Amsal memang indah. Namun jika kita lihat lebih jauh ke belakang, orang-orang akan berkata bahwa itu terlalu sederhana. Karena terkadang hal buruk menimpa orang yang sangat bijak, dan orang bebal terkadang mendapat untung. Jadi hidup tidak selalu berjalan sesuai yang kita pikirkan. Benar. Itulah mengapa kita perlu mendengarkan teman bijak kita selanjutnya, pengkhotbah sang kritikus, karena dia telah bergumul tentang masalah itu. Dia akan mendorong kita lebih jauh dalam perjalanan kita untuk menemukan hidup yang baik.